Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Bluebird. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Adrianto Djoko Sutono. Kemudian direkturnya atau direkturnya ini ada Irawati Salim. Nama kantor di Jalan Marpatan Raya. Nah, jadi kita lihat di sini laporan keuangannya ini nilainya itu jutaan, tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti dikali saja dengan 1 juta rupiah. Nah, untuk kas dan setara kas kalau kita lihat di sini ya, ini dari 900 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Oke, cukup bagus. Piutang usaha pihak ketiga lebih tinggi, tapi dia agak sedikit menurun ya. Kita lihat nanti penjualan itu gimana. Persediaan kalau kita lihat di sini dia bakal menurun sekitar 3 miliaran dari 21 miliaran menjadi 18 miliaran. Nah, ini berarti mengenai penurunan. Walaupun begitu, nanti kita lihat bagaimana dengan penjualannya, labanya, dan lain-lain. Untuk total asetnya, ini meningkat nih dari 7,5 triliunan sekarang menjadi 7,7 triliunan. Kalau di sini, kalau lihat dari sini ini ada beberapa faktor ya, tapi yang paling banyak itu yang aset lancar. Dia aset lancar dia meningkat, walaupun yang aset tidak lancar dia kayaknya agak sedikit berkurang ya. Aset tetap, ini aset tetap, dia pun berkurang nih. Aset tetap dari 5,8 triliunan sekarang menjadi 5,7 triliunan. Walaupun begitu kita lihat saja nanti ini hutangnya, hutang usaha oke, meningkat sedikit. Total hutang jangka pendek ya malah meningkat ya, dari 800 miliaran sekarang menjadi 900 miliaran. Nah, padahal menurut kami kita lihat dulu gimana dengan yang jangka panjangnya, mana yang lebih banyak. Biasanya perusahaan itu dia jangka pendek ketika sudah agak sulit ya, jadi terpaksa jangka pendek. Walaupun jangka pendek itu terkadang mereka lihat juga karena gak mau hutang banyak-banyak, jadi tergantung bagaimana pandangannya. Di sini total hutang jangka panjang lebih banyak, tapi dia meningkat total hutangnya sekitar 200 miliaran kalau kita lihat di sini. Ternyata total hutangnya dia bahkan lebih meningkat lebih banyak daripada total ekuitasnya. Wah, ini kok bisa ya kayak gitu ya. Pendapatannya, ini walaupun begitu pendapatannya meningkat loh, dari 2 triliunan sekarang menjadi 2,3 triliunan. Beban langsungnya oke, dia meningkat sedikit. Laba usaha dari 290 miliaran menjadi 271 miliaran. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan beban usahanya dia meningkat. Beban usaha dia meningkat, pinjaman bank meningkat juga. Pendapatan lain-lain dia meningkat. Dan intinya kayak gini ya. Kalau kita lihat di sini, ini yang paling mencolok itu paling berpengaruh kayak beban usaha. Periode berjalan dari 264 miliaran menjadi 266 miliaran. Jika dilihat dari pesedia sebenarnya gak gitu berpengaruh sih, karena kayak gitu beda jauh. Nah, ini yang kepala entitas induk dari 259 menjadi 263 miliaran. Nah, kita telusuri nanti ini mengapa dia bisa meningkat. Tapi sebenarnya ini pure karena penjualan ya, kalau kita lihatnya. Ini karena tadi penjualan meningkat, dia makanya labanya meningkat. Pemangkas kepala pemasok, ini bahkan dia lebih banyak daripada tahun lalu. Tahun lalu hanya sekitar 1,3 triliunan, sekarang menjadi 1,5 triliunan kurang lebih. Nah, di sini Dewan Komisaris ada disebutkan juga. Komisaris utama Bayu Priawan, kemudian direktur utama ada Adrianto Djoko Sutono. Ini wakil komisaris, direktur, dan lain-lain, ini banyak nih ya. Persentase kepemilikan kalau kita di sini kayak sama aja. Yang ini sama, kan dia berubah pun gak begitu banyak nih perubahannya. Nah, ini kasnya nih, kita lihat di sini. Kasnya ini ada yang pihak ketiga, ada yang apa ya? Ini pihak ketiga di sini Bank UOB. Kita lihat
mereka paling banyak itu simpan di bank UOB. Kemarin itu agak kecil ya, tapi sekarang makin besar. Ini mengapa nih? Apakah karena produk keuangannya cukup bagus atau gimana? Nanti kita lihat dulu. Ini deposito jangka pendek Bank OCBC. Nah, ini bahkan deposito mereka simpan paling banyak di Bank OCBC. Jadi dari tadi mengapa Bank UOB-nya itu meningkat yang kasnya? Antara bunga yang pinjaman, bunga yang saldonya itu kasnya itu dia lebih besar atau gimana? Nanti kita lihat. Atau karena gajinya mereka pakai bayar pakai UOB. Nah, gak ada yang tahu ya nih ya. Kas setara kas. Tingkat suku bunga, wah ini setidaknya sudah meningkat dari tahun lalu. Kita lihat piutang usahanya. Pelanggan taksi, oh ini pelanggan taksi ada yang belum bayar sekitar 99 miliaran. Pelanggan non taksi dia lebih besar tapi dia sudah menurun. Soal rata-rata menurun sih. Ini cukup bagus ya ini ya. Belum jatuh tempo, ini perjalanan nilai masih ada. Pokoknya totalnya dia berkurang sekitar 4 miliaran gitulah ya. Piutang lain-lain kita lihat di sini. Oh, dia meningkat dari 92 miliaran menjadi 100-an miliaran ya. Pesannya gak gitu beda jauh lah. Paling berkurang nih kurang lebih 3 miliaran gitu. 3 miliaran hingga 2 miliaran hingga 3 miliaran. Dan ini adalah seragam semua. Dia persediaannya itu dia bukannya apa loh, dia kayak persediaan kayak helm, baju, seragam gitu lah ya. Maupun ada yang lain juga. Ini biaya perolehan. Nah, ini bisa dilihat aset tetapnya. Dan ini teks ini terus bertahan ini ya. Ini boleh dipuji juga ibaratnya. Beberapa perusahaan kalau dia sudah digempur dengan teknologi biasanya dia akan kalah. Tapi ini kayaknya mereka bisa bertahan. Ini cukup bagus nih. Kita lihat utang usahanya. Oh, dia memang agak sedikit macet tapi nilainya kecil sih. Nilainya kecil bahkan untuk yang sampai dalam 30 hari sudah berkurang. Ini utangnya bisa kita lihat di sini. Ini kita skip. Nah, ini ada disebutkan untuk modal sahamnya ya. Modal saham di sini PT Pusaka Citra sekitar 26,37%-an. Lalu Purmo Prawiro 11,8 nih. 11,8 Purnomo Prawiro 11,86, 6,18, 6,13. Oh, ini bahkan Purnomo Prawiro dia terus meningkat ya kepemilikannya ya. Ini semua rata-rata meningkat sih. Nah, inilah yang bisa menjadi petanda. Terkadang gini ya. Ketika top management dia terus menambah kepemilikan saham, bisa jadi itu berarti sahamnya itu memang bagus ya, perusahaan bagus makanya mereka berani beli ya. Kita lihat dulu di sini pendapatan netonya. Pihak ketiga, armada taksi. Wah, ini meningkat cukup besar nih. Sewa armada dan pengemudi, oke, dia meningkat. Komisi lelang, penjual kendaraan, oh ini mereka ada jual kendaraannya 27 miliaran. Ini saya sudah termasuk tinggi loh, 27 miliaran. Sewa gedung, oke, lain-lain, ini lain-lain yang kita nggak tahu. Berarti ini mereka ada jual kendaraan. Jadi itu perlu kita lihat mengapa kami mengatakan bahwa kita gak bisa lihat dari laba saja. Jangan-jangan labanya itu dari penjual aset tetap. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Semuanya itu kita perlu pelajari. Ini gaji, tunjangan dan lain-lain. Beban usaha kita lihat di sini.
pelatihan dan pemanasan, dia meningkat sedikit. Pelatihan dan penerimaan tenaga kerja. Lalu ada transportasi dan akomodasi, accommodation. Kita skip. Tapi cukup bagus loh ini. Kalau mau kita bilang maksudnya bisnisnya ini, kita nggak tahu ya prospek kedepannya ini gimana untuk taksi ini ya. Nah, untuk Bluebird ini ya. Tapi dari kita lihat kinerjanya ini agak sedikit membaik ya kayaknya. Segmen operasional kita lihat di sini, taksi dan non taksi. Taksi masih lebih banyak. Oh, tapi yang non taksi dia meningkat ya. Yang non taksi dia meningkat. Ini berarti mereka sudah mulai menemukan bagaimana cara untuk menghasilkan uang. Gimana cara untuk tetap bertahan gitu ya. Maka semua rata-rata meningkat. Ini merupakan suatu hal yang perlu dipuji ini ya. Ini kita skip. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.